Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhorial Aziz. Saya mahasiswa baru e-learning program jurusan psikologi di Universitas Pusowa dengan NIM 4525091319. Di sini saya ingin menjelaskan 10 karakter unggul yang dibutuhkan generasi muda bangsa Indonesia. Menurut riset yang saya dapat dari beberapa kalangan, dengan menurut pribadi masing-masing, ada banyak penjelasan dari mereka, dan termasuk saya pribadi akan menjelaskan karakter unggul yang dibutuhkan generasi muda bangsa Indonesia. Berikut ada 10 karakter unggul, yaitu tanggung jawab, integritas, kritis dan inovatif, juang tinggi, humanity, religius, leadership dan kejujuran, percaya diri, kreativitas, loyalitas, dan nasionalis. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab kemampuan untuk mengakui dan menerima konsekuensi dari pilihan dan tindakan diri sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Contohnya, ketika sebuah proyek tim gagal dan Anda tidak mencari kambing hitam, tetapi fokus pada apa yang bisa diperbaiki dan apa peran Anda dalam kegagalan tersebut. Anda menyelesaikan tugas yang diberikan tepat waktu. Kepemilikan, mengakui bahwa tugas atau masalah adalah milik Anda untuk diselesaikan, bukan melempari pada orang lain. Akuntabilitas, siap menerima dan menanggung konsekuensi dari hasil tindakan Anda, baik itu sukses maupun gagal, tanpa mencari alasan. Inisiatif, melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa harus disuruh, melihat kebutuhan, dan bertindak secara proaktif. Komitmen, berpegang teguh pada janji dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai hingga tuntas. Keandalan, secara konsisten dapat diandalkan untuk memenuhi harapan dan kewajiban. Manfaat memiliki sifat tanggung jawab, membangun kepercayaan orang lain, baik di lingkungan pribadi maupun profesional, akan lebih mudah percaya dan mengandalkan Anda. Meningkatkan kemandirian, Anda menjadi lebih mandiri dan tidak bertanggung pada orang lain untuk menyelesaikan apa masalah dan tugas Anda. Mendorong pertumbuhan diri, dengan mengakui kesalahan, Anda membuka pintu untuk belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menciptakan peluang, orang yang bertanggung jawab seringkali diberi lebih banyak kesempatan dan kepercayaan untuk memegang peran yang lebih besar. Memberikan ketenangan batin, menjalani hidup dengan tanggung jawab, mengurangi rasa cemas dan penyesalan karena Anda tahu telah melakukan yang terbaik. Cara menumbuh dan mengembangkan karakter tanggung jawab. Membangun sifat ini adalah proses yang membutuhkan latihan dan kesadaran terus-menerus. Pertama, mulai dari hal kecil dan konsisten. Jangan langsung mengambil beban besar, mulailah dengan tugas-tugas yang kecil sehari-hari dan lakukan secara konsisten. Berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain. Latih diri Anda untuk berhenti mencari alasan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Fokuslah pada apa peran Anda di dalamnya dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, buatlah komitmen dan tepati. Biasakan diri untuk menepati janji sekecil apapun itu. Ini melatih integritas dan membangun reputasi sebagai orang yang dapat diandalkan. Organisir diri Anda. Tanggung jawab seringkali berkaitan dengan manajemen waktu dan tugas yang menggunakan agenda, kalender, atau aplikasi pengingat untuk melacak kewajiban Anda. Bersikap proaktif, bukan reaktif. Jangan menunggu masalah datang atau menunggu perintah. Ambil inisiatif untuk melakukan apa yang Anda harus perlu dilakukan. Yang kedua, integritas. Integritas adalah kualitas pribadi yang mencerminkan kejujuran, konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Singkatnya, apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan itu selaras. Pentingnya, karena integritas itu fondasi kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi, profesional, maupun sosial. Tanpa integritas, generasi muda gampang tergoda untuk curang, menipu, atau menghalalkan segala cara. Manfaatnya, mengingatkan kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri orang lain, membangun reputasi yang baik, membuat keputusan yang tepat, dihargai, dihormati, dan lingkungan kerja maupun sosial, serta menciptakan lingkungan yang positif. Cara mengembangkan, jujur pada diri sendiri, berani mengatakan yang benar meskipun sulit, bertanggung jawab atas tindakan, konsisten antara kata dan perbuatan, memiliki prinsip yang jelas dan tidak mudah goyah oleh tekanan atau iming-iming, serta belajar dari kesalahan. Kritis dan inovatif, kemampuan berpikir mendalam, menganalisis masalah, dan menciptakan ide-ide baru. Pentingnya karena perkembangan teknologi dan informasi sangat cepat, generasi muda perlu beradaptasi dengan cara berpikir yang terbuka. Manfaat, bisa melahirkan solusi kreatif untuk masalah bangsa, meningkatkan daya saing, dan mendorong perubahan positif. Yang keempat, juang tinggi. Daya juang tinggi, optimis, solutif,
mampu bersaing dan inovatif sehingga kita bisa terus menjadi pribadi yang berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, bidang keilmuan, cara yang bisa dilakukan terus belajar, refleksi diri, dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang kelima, humanity. Humanity, saat kita dapat mengedepankan rasa kemanusiaan antara sesama manusia dan memiliki rasa simpati terhadap satu sama lain. Itu humanity. Manfaatnya, agar kita dapat memberikan arti kehidupan pada orang lain, dapat menghadirkan kehangatan dan kebersamaan, serta agar orang sekitar kita merasa dihargai dan dipedulikan. Yang keenam, religius. Religius adalah ketika kita mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan menurut agama kita masing-masing dan dapat mengimplementasikan yang pada kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, agar kita dapat membentuk karakter moral dan dapat membentuk karakter yang memiliki toleransi yang tinggi. Nomor 7, leadership dan kejujuran. Leadership itu bisa dibentuk, tapi yang penting adalah kejujuran dan kerendahan hati. Tentunya jangan lupa harus bermain dan kuat di spiritual. Karena dengan adanya kejujuran yang tinggi dan rendah hati, tidak akan adanya risiko penyalahgunaan kepercayaan yang sudah diberikan. Cara mengembangkan sikap leader atau sikap pemimpin bisa dimulai sejak dini di bangku sekolah menengah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti OSIS, Pramuka. Dari sana jika kepemimpinan sudah dimulai terbentuk. Yang kedelapan, percaya diri. Percaya diri berarti yakin pada kemampuan dan potensi diri sendiri tanpa merasa rendah atau bergantung pada penilaian orang lain. Pentingnya di era globalisasi kini yang semakin serba cepat dan canggih, kita dituntut untuk bisa bersaing secara global. Informasi mudah diakses, teknologi terus berkembang, dan persaingan semakin ketat. Tanpa rasa percaya diri, generasi muda akan mudah minder, takut mencoba hal baru, atau ragu untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan cara percaya diri, kita berani tampil, berinovasi, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau perbandingan di media digital. Manfaatnya membantu kita lebih berani menyampaikan pendapat dan ide, membuat kita mudah berkembang karena tidak takut gagal, dan meningkatkan motivasi dan semangat untuk terus belajar. Yang kesembilan, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, segar, dan bermanfaat dalam memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai. Generasi muda yang kreatif akan lebih inovatif, adaptif, dan mampu memberi kontribusi nyata di berbagai bidang. Manfaatnya, kreativitas membuka peluang baru dan menambahkan nilai dari tengah persaingan. Yang ke-10, loyalitas. Loyalitas adalah sebuah karakter yang sangat penting dan dapat diartikan sebagai kesetiaan atau kepatuhan terhadap seseorang, organisasi, atau nilai-nilai tertentu. Karakter loyalitas ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan personal, pekerjaan, bahkan dalam konteks spiritual. Pentingnya yaitu membangun kepercayaan, stabilitas, dan konsistensi, meningkatkan kinerja, membangun hubungan yang kuat, keunggulan kompetitif, dan mendorong pertumbuhan. Manfaatnya, membantu membangun dan memperkuat kepercayaan antar individu, organisasi, atau merek, dan pihak lain. Dan kepercayaan yang terbangun karena loyalitas membuat hubungan lebih stabil dan tahan lama. Yang terakhir, nasionalis. Pentingnya generasi muda harus mempunyai jiwa nasionalisme yang kuat, cinta terhadap tanah air, dan selalu bangga terhadap bangsa dan negara. Manfaatnya, generasi muda bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, bisa melalui karir, tentara, perlombaan, dan lain-lain. Cara mengembangkannya, generasi muda harus belajar sosial, sejarah, dirinya bangsa dan negara, belajar tentang pahlawan, dan belajar bagaimana jalannya politik yang sehat. Oke teman-teman, tadi adalah 10 karakter yang saya jelaskan menurut riset yang saya dapat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.